sholat, suruh sabar ya, sabar, suruh tersenyum ya, tersenyum, suruh ngegosip ya, jangan, itu bukan kehendak Allah ya. Itu bisa rela diatur oleh wahid, itu artinya bertauhid. Bertauhid itu rela diatur oleh yang satu. Siapa yang satu? Allah. Begitu Bapak Ibu ya. Coba di atas ada tesnya Pak. Nah, itu ke atas itu tesnya. Min kunuzil birri kitmanul masoibi wal amrodi. Min kunuzil birri kitmatul masoibi wal amrodi. Nah, sekarang saya tanya dulu sebelum ini dijelaskan. Bapak, Ibu, ada satu pendapat begini. Ketika kita punya unek-unek, tak unek-unek ya Pak ya? Punya kesulitan, punya sesuatu yang tidak cocok, dipendam yang bagus apa dikeluarin Pak? Bu, kalau kita punya unek-unek nih, punya sesuatu yang nggak cocok, gitu, itu enaknya dipendam apa dikeluarin? Dikeluarin. Nah, berarti Bapak Ibu pernah dengar kalau dikeluarin itu plong gitu ya. Kalau dipendam jadi penyakit. Pernah dengar kalimat itu? Dan ternyata itu sesat Bapak Ibu. Sesat. Jadi kalau kita punya sesuatu yang tahan, nah itu jadi penyakit Ustadz. Nah Bapak lihat tadi kalimatnya, min kunuzil birri, bagian dari perbendaharaan kebaikan terdapat pada kitmanul masoibi, menyembunyikan kesulitan. Itu. Jadi kalau kita punya kesulitan, kalau kita punya masalah, sembunyikan. Jangan di. Iya. Itulah penyebab karunia Allah tidak turun. Gitu. Nah, tadi kan kalimatnya ketika punya unek-unek itu bagusnya dikeluarkan. Kalau dipendam bisa jadi justru kita itu harus disembunyikan. Maka karunia Allah akan turun berupa jalan keluarnya. Itu Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu lebih percaya yang ini apa yang ono? Ya, berarti ini kehendak Allah yang terjadi di muka bumi. Kehendak kita apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Istri Bapak kehendak Allah bukan? Kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah nggak mungkin terjadi. Ada loh Pak, udah besok harus nikah, tiba-tiba batal. Ayo tuh, mana orangnya? Ada Bapak Ibu. Orang mau akad, terus calon suaminya tuh pengen pipis. Calon suaminya pengen pipis. Begitu masuk kamar mandi kepleset, langsung dead. Nggak jadi nikah. Segala-gala udah disiapin. Ya, bahkan naibnya nungguin ini yang pipis nggak balik-balik. Begitu didobrak pintunya ternyata sudah terkapar. Tuh. Jadi calon mempelai putrinya nah gitu. Paham Bapak Ibu? Itu ada cerita nyatanya Bu. Ada cerita nyatanya itu. Jadi si Ahmad senang sama Aminah. Aminah tuh anaknya seorang janda. Nah, si Ahmad tuh buruk rupa, bukan nggak cakep gitu. Sedangkan Aminah tuh bunga desa apa bunga kota Pak? Akhirnya si Ahmad tuh datang ke Kiai, aku tuh seneng sama si Aminah, gimana caranya Kiai? Yang namanya Kiai kadang ngasih wiridan ya Pak. Ya udah kamu baca ini, Mad. Dibaca tiap malam, dibaca terus Pak. Terus kamu sering silaturahmi. Setiap silaturahmi yang ngadepin ibunya. Yang ngadepin siapa? Ibunya. Ibunya yang suka sama si Ahmad Bapak Ibu. Akhirnya ngomong si Ahmad, Bu, aku kesini itu
sering bolak-balik sini, senang sama anak ibu Aminah. Gitu. Begitu. Terus kata Aminahnya, kirain teh senang sama aku. Aku udah menyiapkan segala-gala. Gitu. Pokoknya kamu tinggal mau aja. Akhirnya laporan sama kiainya. Kiai, oh salah alamat. Apa kata kiainya? Ya udah, kamu terima, itu yang terbaik. Karena santri kan biasanya taat sama kiainya. Jadi aku harus nikah sama ibunya. Iya. Akhirnya beres-beres lamaran terjadilah hari H. Nah itu. Begitu hari H mau akad, tuh ibunya itu pipis. Ibunya pipis kepleset. Mati. Daripada gagal pernikahan, akhirnya dikawinkan sama anaknya. Kata Ahmadnya, alhamdulillah. Justru ini yang itulah rencananya Allah, Bapak Ibu. Jadi doa-doanya mampu merubah takdir. Mudah-mudahan kita begitu ya. Tapi bukan masalah yang pernikahan, yang lain. Tendernya sudah kena ke orang lain gitu kan, tiba-tiba pindah. Itu Bapak Ibu. Itu dilanjut apa udah ya Pak? Kayaknya udah kemalaman ya, jam 9 ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, segini juga ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti saldonya nanti buat pertemuan berikutnya, takutnya kelamaan ya. Jadi zolim saya kebanyakan ngomong sementara Bapak Ibu sudah lelah, kelaparan. Jadi cukup, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Jadi ditarik kesimpulannya bahwa kita sebetulnya tidak dilarang mutlak untuk mengadu kepada Allah, asal caranya benar. Jadi yang dimaksud adalah berdoa, karena doa itulah yang mampu merubah rencananya Allah. Begitu Bapak Ibu. Gimana caranya agar kita bisa seperti itu? Mulai hati-hati dengan milik orang lain, dan milik sendiri jangan simpen di hati. Dan ketika kita punya kesulitan, lebih baik disembunyikan, karena ketika disembunyikan maka Allah akan menurunkan karunia-Nya ya. Jadi selama ini terhalang karunia kita karena kita banyak bercerita dengan orang lain ketika punya kesulitan. Jadi boleh nggak Ustadz? Boleh. Yang penting Bapak Ibu pilih orang yang kira-kira mampu memberikan solusi. Langsung doa. Kita langsung doa aja. Mudah-mudahan manfaat pertemuan kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tufrina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bersama Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, rabbil alamin. Jadi mengisi, mencerahkan sudah,
menyenangkan sudah, sekarang tahap ketiga mengenyangkan. Siap. Ya, silakan dicicipin. Silakan Pak. Ya, siap Pak. Dokter. Insya Allah. Ini. Kau tahu ya?